Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual disiapkan tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Evakuasi 5 jasad penambang emas ilegal di Kabupaten Yaukimo terkendala cuaca buruk. Perahu yang mengangkut 5 penumpang di Kabupaten Timika mati mesin. Tim SAR evakuasi penumpang dengan selamat. Polda Papua bongkar kasus korupsi dana desa yang merugikan negara 168 miliar rupiah. 9 tersangka diciduk, termasuk penjabat bupati. Polisi merilis 5 nama pendulang emas ilegal yang tewas dibantai kelompok kriminal bersenjata di Yaukimo. Serangan terhadap 5 korban terjadi 2 kali. Serangan pertama terjadi pada hari Minggu 21 September 2025 sekitar pukul 2 siang yang menewaskan 2 orang, Dosem Domingus dan Marcelinus Manek. Setelah membunuh kedua orang tersebut, KKB ke lokasi penambangan emas ilegal lainnya pada esok harinya, Senin. Mereka membantai 3 penambang di Sungai Ihi, yakni Roberto, Yunus, dan Uno. Masih belum bisa dievakuasi setelah pertama hari Senin upaya evakuasi gagal karena mendapat serangan dan lokasi yang kurang menguntungkan dari rekan-rekan yang melaksanakan evakuasi dan membahayakan keselamatan sehingga ditarik mundur. Hari Selasa dan Rabu kendala karena cuaca, hujan deras, dan banjir, dan hari ini sudah dilakukan upaya namun ada kendala juga setelah 2,5 jam perjalanan. Ternyata salah satu sungai tidak bisa dilewati kendaraan karena bekas banjir sehingga kendaraan tidak bisa menyeberang ke sungai tersebut. Dan tentunya akan dilakukan upaya untuk esok hari sambil berkoordinasi lintas sektoral baik pemerintah daerah, TNI Polri, apakah tetap melanjutkan evakuasi menggunakan jalan darat atau menggunakan evakuasi udara dengan segala resiko. Hingga Kamis sore, aparat belum bisa mengevakuasi 5 jenazah pendulang emas ilegal di distrik Seradala, Kabupaten Yaukimo karena cuaca buruk. Aparat masih kesulitan mengevakuasi 5 jasad korban pendulang emas di lokasi kejadian. Meski demikian, aparat memastikan evakuasi tetap dilanjutkan pada hari ini. April tahun 2025, KKB juga membunuh 11 penambang emas di lokasi yang sama. Namun kejadian ini tidak membuat kapok para penambang. Mereka tetap nekat datang dan menambang di lokasi yang sama. Rian Tonai melaporkan dari Yaukimo, Papua Pegunungan. Sebuah perahu susun dengan 5 penumpang mengalami kerusakan mesin dan terombang-ambing di Muara Kekwa, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. 5 orang penumpang perahu susun yang terombang-ambing di Muara Kekwa, Kabupaten Mimika, berhasil dievakuasi oleh tim SAR dalam keadaan selamat. Saat kejadian, perahu dan penumpang bertolak dari Kampung Kekwa dengan tujuan Kota Timika. Setelah mengalami kerusakan mesin, perahu tersebut sempat terombang-ambing di lautan selama 5 jam. Tim SAR menerima laporan dan langsung bergerak untuk mengevakuasi para penumpang ke dermaga SAR Timika. Kecelakaan kapal, 1 perahu susun dengan penumpang 5 orang yang mengalami trouble engine di Kekwa. Setelah menerima laporan kurang lebih jam 2 siang hari ini atau 13.40 waktu Indonesia Timur, tim langsung bergerak dari dermaga Basarnas Timika menggunakan RBB. Setelah sampai di lokasi, tim langsung mengevakuasi korban yang berjumlah 5 orang, dan pada malam hari ini jam 8:04 tim sudah kembali dan ke-5 orang berhasil diselamatkan. Untuk perahu susun sementara ditinggalkan di Kekwa. Prioritas kami adalah menyelamatkan 5 orang korban yang harus kembali ke rumah mereka untuk atau mendapatkan penanganan lebih lanjut.
Tim SAR mengimbau warga yang bepergian menggunakan perahu agar waspada dan selalu mengutamakan keselamatan penumpang. Igo Batmomolin dan Rian Tonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Masyarakat pemilik hak ulayat Wasirawi berunjuk rasa dengan memblokade jalan dan jembatan Wariori di distrik Masni, Manokwari, Papua Barat. Mereka memprotes aparat yang menyisir dan menertibkan lokasi tambang emas ilegal karena merugikan mereka. Warga Wasirawi juga menolak pembangunan pos keamanan di wilayah adat mereka. Warga mendesak pemerintah Kabupaten Manokwari mengeluarkan surat izin pertambangan rakyat agar mereka bisa mengelola tambang emas secara sah tanpa ada gangguan. Akibat blokade jalan ini, kendaraan yang akan menuju ke Kabupaten Arfak dan ke Kota Sorong tidak bisa melintas. Dengan pendapat dengan DPR, beliau didampingi oleh Dirkrimsus, Dirinten dan Brimob melakukan patroli di distrik Masni dan menemui ada upaya pemalangan jalan oleh masyarakat di sana yang menolak untuk ditertibkannya penambangan emas ilegal. Nah, bahwa Polda Papua hingga saat ini kita masih konsisten untuk menertibkan semua bentuk illegal mining, penambangan emas liar yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat. Polda Papua Barat sejauh ini sudah meringkus 20 orang terkait penambangan emas ilegal, termasuk seorang pemodal. Seluruh barang bukti, yaitu 6 unit ekskavator, juga diangkut ke kantor polisi. Polisi saat ini masih memburu pelaku lainnya yang kabur keluar Manokwari. Blokade jalan ini merupakan buntut ketidakpuasan masyarakat atas rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI terkait pemberhentian dan penertiban tambang emas ilegal di Wasirawi, Wariori, dan Warmomi, Kabupaten Manokwari. Edi dan Rian Tonai melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Jasad pria yang ditemukan di pinggir jalan poros Holtekam, distrik Moratami, Kota Jayapura pada hari Rabu akhirnya terungkap. Polresta Jayapura memastikan korban bernama Aser Yakob Samai, berusia 40 tahun dan merupakan warga setempat. Sebelumnya, warga sekitar terkejut menemukan jasad seorang pria tergeletak di depan lokasi pembuangan sampah kilometer 13, distrik Moratami. Tim Inafis Polresta Jayapura Kota langsung melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengumpulkan bukti dan mengetahui penyebab kematian korban. Meskipun tidak ditemukan tanda kekerasan pada tubuh korban, polisi tetap menyelidiki penyebab kematian korban dan meminta izin dari keluarga untuk melakukan autopsi. Jasad korban hingga hari Kamis masih berada di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Raja. Arthur dan Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.